Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Jadi teman-teman, saya ini baru datang dari Masjid Raya Darussalam. Saya ada jadwal pengajian mingguan, ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Biasanya sebelumnya saya rekam ya. Qadarullah tadi videonya tidak terekam. Ya sayang sekali. Padahal saya sudah niatkan mudah-mudahan kajian kitab Ihya Ulumuddin ini bisa berlanjut terus-menerus dan teman-teman dimanapun Anda berada juga bisa mengikuti ya. Nah, agar kajian kita ini bisa tetap berlanjut, tidak terputus di media sosial. Ya meskipun kalau di Masjid Raya tadi sudah dilaksanakan pengajian lanjutan. Nah, tapi ini saya record kembali karena tadi tidak sempat ter-record. Nah, untuk teman-teman para netizen yang mungkin mengikuti kajian kitab Ihya Ulumuddin ini. Baik, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Jadi di pertemuan terakhir kita sudah membahas istilah-istilah yang serupa dengan qalbu. Ada istilah nafas, an-nafsu, kemudian al-aqlu dan juga ar-ruh. Nah, kemudian kita lanjut di pembahasan tentang tentara-tentara qalbu. Nah, di pertemuan sebelumnya juga ini sudah kita bahas bahwa qalbu itu diibaratkan sebagai sebuah kepala negara atau kepala pemerintahan yang punya pembantu-pembantu atau seperti komandan batalion yang punya pasukan-pasukan. Imam Al-Ghazali mengistilahkan di kitabnya Bayanu Junudil Qalbi, penjelasan tentang tentara-tentaranya qalbu. Nah, beliau mengutip firman Allah, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Tuhanmu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di qalbu setiap hamba-hambanya dan arwah-arwah dan yang lain-lain, makhluk-makhluk Allah yang lain yang diciptakan olehnya dan alam-alam yang banyak itu Allah punya tentara-tentara, punya pasukan-pasukan. Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan pengawasan atau bahkan membantu ciptaan-ciptaan yang lain. La ya'rif hakikataha wa tafsilah adadiha illahu. Tidak diketahui hakikatnya tentaranya Allah ini, junudun mujannada wa tafsilah adadiha, dan berapa sih jumlah tentaranya Allah kecuali Allah sendiri yang tahu berapa dan bagaimana hakikatnya. Wa nahnu al-ana nasyiru ila ba'di junudil qalbi. Kata Imam Al-Ghazali, di pembahasan ini kita akan membahas mengenai sebahagian kecil daripada tentara-tentara qalbu. Meskipun banyak tentara-tentaranya Allah, tapi di dalam tubuh kita sebagai seorang manusia ada namanya qalbu. Nah, kita sudah bahas kemarin, qalbu itu apa? Kita review sedikit bahwa qalbu itu adalah latifatun rabbaniyatun ruhaniyah. Unsur yang ada pada diri seseorang yang bersifat ruhani, yang misterius, tidak bisa diketahui di mana sih ini qalbu. Nah, berbeda dengan qalbu dengan makna jantung. Kalau jantung itu ya memang dalam ilmu anatomi anggota tubuh yang memang ditugaskan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itu jantung. Itu bisa dilihat. Kalau di ronsen, itu kelihatan ada jantung. Tapi qalbu yang dimaksud dalam kajian Ihya Ulumuddin ini bukan qalbu jantung itu. Yang kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Nah, mudghah yang ada di dalam tubuh seseorang, gumpalan daging itu, ala wahiyal qalb, yaitu jantung qalbu ini. Nah, inilah yang kata Nabi, kalau dia baik, jantungnya baik, atau hatinya baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya. Organ tubuh yang satu ini sangat penting, menentukan baik tidaknya kesehatan kita, kesehatan tubuh seseorang. Nah, tapi qalbu yang dimaksud ini bukan qalbu yang dimaksud oleh hadis Nabi ini, mudghah. Qalbu yang dimaksud dalam kitab Ihya Ulumuddin ini adalah qalbu yang latifah, sangat-sangat lembut, sangat-sangat halus, tidak bisa dideteksi oleh ilmu kedokteran. Secara empirik tidak bisa terlihat karena dia bersifat ruhaniyah. Yang jelas dia ada, eksistensinya ada dalam diri seseorang, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahu jundani. Qalbu ini punya dua tentara. Jadi ibaratnya qalbu ini sebagai pemimpin, dia punya tentara. Ada tentara yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Nah, fa'ama junduhu al-musyahad bil aini. Adapun tentaranya qalbu yang bisa dilihat dengan mata adalah tangan, rijl, kaki, ain, mata, udhun, telinga, lisan, mulut atau bibir, wasairul a'da'idz zahirah wal batinah, dan seluruh anggota tubuh baik yang terlihat ini maupun yang ada di dalam yang tidak terlihat.
Fa inna jami'aha khadimatun lil qalbi. Semua anggota tubuh itu tunduk dan patuh kepada kalbu. Nah, karena memang kalbu sebagai pemimpinnya. Dia yang ibaratnya dia yang menyuruh, dia yang memerintahkan. Wa musakharatun lahu. Dan mereka patuh dan tunduk kepada kalbu ini. Fahuwa al-mutasarrif fiha. Dan kalbu inilah yang mengatur semuanya. Wa qad khuliqat majbulatan ala ta'atil qalbi. Dan memang anggota-anggota tubuh ini, baik yang nampak, yang terlihat dari luar maupun yang ada di dalam, majbulah. Memang dia terpaksa diciptakan oleh Allah, peruntukannya memang untuk mentaati apa yang diingini oleh kalbu ini. Unsur yang misterius ini, unsur latifah yang bersifat ruhani ini, kalbu. La tastati'u lahu khilafan, yang tidak mungkin dilawan. Jadi misalnya tangan punya keinginan yang berbeda dengan kalbu, itu tidak mungkin. Dia tidak boleh melawan. Seluruh anggota tubuh itu pasti patuh dan tunduk kepada yang namanya kalbu ini. Wala alaihi tamarrudan, tidak bisa membangkang juga. Seluruh anggota tubuh kita tidak mau ikuti perintahnya kalbu, nggak bisa. Fa idza amara al-aina bil infitah, kalau kalbu ini memerintahkan untuk membuka matanya, berkedip, infatahat, maka pasti akan terkedip. Wa idza amara rijlah, kalau kalbu ini memerintahkan kaki untuk bergerak, taharrakat, maka akan bergerak. Wa idza amara lisan bil kalam, kalau kalbu ini memerintahkan lisan untuk berbicara, maka pasti dia akan berbicara. Takallama. Wa kadza sairul ada, begitu pula seluruh anggota-anggota tubuh yang ada pada diri kita. Wa tusakhirul a'da bil wal hawasi lil qalbi yashbihu bi wajhin tasakhura al malaikata lil malaikati lillahi ta'ala. Nah, ini tunduk dan patuhnya anggota tubuh kepada kalbu ini mirip-mirip seperti tunduk dan patuhnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum majbuluna 'ala ta'ah. Karena memang malaikat juga diciptakan oleh Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La tastati'una atau la yastati'una lahu khilafan. Tidak mungkin malaikat ini membantah, melakukan sesuatu hal yang berbeda, menyelisihi Allah. Balla ya'sunallah ma amarahum. Mereka tidak mungkin bermaksiat, membangkang terhadap Allah, terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan pasti mereka melakukan apa yang diperintahkan. Wa innama yaftariqani fi syai'in wa huwa annal malaikata alaihimussalamu alimatun bi ta'atiha wa imtithaliha. Nah, ini bedanya. Kalau malaikat, karena dia makhluk, dia mengetahui, alimah, paham, sadar terhadap ketaatan dan perintah-perintah yang dilakukan. Wal ajfanu tati'ul qalba fil infitahi wal intibaqi ala sabilit tazkir. Nah, sedangkan anggota tubuh itu atau kelopak mata, kalau misalnya membuka mata itu berkedip, dia akan mengikuti kalbu ini untuk menutup atau membuka ala sabilit tazkir, karena dalam konteks keterpaksaan. Artinya memang tidak seperti malaikat yang memang sadar dan mengetahui ketaatan-ketaatan yang dilakukan. Wala khabara laha min nafsiha wa min ta'atiha lil qalbi. Itu dua tentara kalbu, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Nah, ini tadi tentara kalbu yang terlihat, yaitu tangan, kaki, mata, telinga, hidung, lisan, dan seluruh anggota-anggota tubuh. Nah, insyaallah kita akan lanjut mengenai tentara-tentara kalbu yang tidak terlihat. Nah, yang tidak terlihat. Yang manakah yang dimaksud tentara-tentara kalbu yang tidak terlihat? Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang ya. Nah, yang mau lanjut kajiannya, jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa kita lanjutkan tuntas pengajiannya. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.